Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Puasanya masih lancar ya? Lebarannya insya Allah 2 minggu lagi nih. Oh ya teman-teman, ini aku lagi ada di Jaya Makmur di Bogor, deket banget sama rumah aku. Jadinya tuh adanya di deket Two Stories, BMC, Kopinako. Nah itu di deretan sini. Aku lagi sama keluarga aku. Jadi itu sebenarnya video kemarin, cuman aku lupa untuk masukin video ini. Jadi baru sekarang. Nah ini aku lagi sama om aku. Biasa dia kalau lagi aku bikin video tuh iseng gitu ya. Ini aku lagi lihat-lihat panci, cuman aku nggak ambil, dan sampai rumah aku bener-bener nyesel kenapa aku nggak ngambil panci ini, kenapa aku nggak beli. Jadi kepikiran banget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya kata mamaku jangan kak, itu terlalu tinggi gitu. Ternyata pas sampai rumah, kenapa nggak beli aja ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga penyesalan, datangnya tuh terakhir. Kalau awal namanya pendaftaran, kalau sampai rumah nggak kepikiran, bukan perempuan banget deh namanya. Apa ini, aku voice over lagi ditemenin Timba, soalnya dari tadi mau voice over dia nggak tidur-tidur. Ini aku sama mama lagi pilih-pilih. Ini aku nemu piring. Jadi piring-piring yang kemarin aku pakai tuh teman-teman aku beli di sini. Piring seng yang jadul gitu. Aku senang banget sama piring kayak gini nih. Aku beli cuma 2 aja. Tapi aku ini cuman beli 2 aja. Terus aku beli mangkok kecilnya juga. Ini kayaknya buat naruh sup atau bikin sambal, taruh di sini juga lucu. Jadi aku beli 2. Cuman 2-2 aja aku belinya, nggak terlalu banyak. Soalnya kan piring di rumah tuh udah banyak. Paling ini piring untuk aku aja ya. Suami aku makannya piringnya sama apa aja sih. Video sekarang rame banget, berisik banget aku voice overnya, maaf ya teman-teman. Soalnya mepet banget waktunya. Kalau aku nggak voice over nanti aku nggak bisa upload. Soalnya kan aku tuh uploadnya sehari sekali gitu. Jadi mohon dimaklum ya dengan keberisikan ini. Semoga teman-teman masih bisa menikmati video aku. Nah ini aku tadi lagi pilih-pilih teflon, yang bagus yang mana. Terus aku juga lagi tanya sama adik aku, tanya juga sama tante aku, bagusnya yang mana teflonnya. Tapi untungnya aku jadi ngambil, tapi yang nggak terlalu besar banget, karena kan aku udah punya wokpen. Masih dipusingkan dengan perteflon-teflonan karena berbagai macam merek. Aku juga nggak hafal banget merek yang bagus banget yang tuh apa. Cuman aku yang pernah aku pakai adalah merek Viera. Di sini ada Viera, cuman ukurannya terlalu kecil, nggak cocok gitu kayaknya. Jadi aku pakai merek yang lain. Nah ini aku juga masih nanya ke mama, bagusnya yang mana. Kata mama aku pilih aja yang ukurannya sedang. Teman-teman jangan salfok sama cepolan rambut aku ya. Tadi aku di mobil buru-buru cepol rambut, jadi agak berantakan, nggak ngaca juga. Oke, ini perteflonannya udah beres. Teman-teman di sini tuh sebenarnya harganya nggak terlalu mahal banget, cuma tempatnya yang luas dan menurut aku tempatnya agak mewah gitu ya. Cuman harga-harganya lumayan lah sama harga perabotan lain, nggak terlalu mahal banget. Kayaknya Jaya Makmur ini jadi tempat destinasi pusat oleh-oleh Bogor juga kayaknya ya. Soalnya kebanyakan yang belanja di sini tuh orang-orang luar Bogor. Jadi orang-orang yang habis main dari mungkin Surya Kencana, main-main yang di Bogor, pulangnya tuh pada mampir ke Jaya Makmur ini untuk beli-beli perabotan. Dan dia tuh kerjasama sama Ideal Life ternyata. Aku belinya nggak terlalu banyak, aku cuma beli kayak gini nih, ember kecil. Aku beli tempat duduk kecil, jodok katanya Maya. Terus aku juga beli ember besar sama ember ukuran sedang, karena aku nggak punya ember ukuran kayak gitu. Sama beli teflon, udah itu aja. Nah ini udah selesai. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita mau buka bersama bareng lagi. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Jaya Makmur. Ini adik aku lagi rapihin dulu mobilnya, mau ditata-tatain dulu biar muat. Berhubung aku nggak bawa motor, jadi aku numpang di mobil adik aku. Nih barang bawaan kita tuh banyak. Nah teman-teman yang suka nanya, ini kalau pergi kayak ini yang bayarin siapa sih? Kalau untuk belanja kayak gini tuh beres sendiri-sendiri ya. Tapi kalau untuk makan biasanya kita bayarinnya tuh bergantian. Oke, ini aku udah di rumah. Jadi pas buka puasa aku nggak record ya teman-teman, karena udah pas banget. Ini sekarang udah sahur, dan bisa dilihat buka jendela langsung disuguhin sama bulan. Masya Allah cantik banget, bulannya bagus banget, terang banget. Nah seperti biasa kayaknya kalau udah pertengahan bulan puasa tuh kayak gini ya, bulannya tuh bagus, cantik banget.
Dari tadi pas bangun sahur tuh aku nggak berhenti buka jendela ngeliatin, karena pas banget buka jendela langsung kelihatan bulan gitu. Oke, lanjut kita ke dapur, siapin makanan untuk sahur. Yang nggak lupa untuk hidupin lampu dulu. Dan aku buka hordengnya sama jendela biar segar gitu, angin-anginnya tuh masuk dalam rumah. Aduh, ternyata seperti ini ya teman-teman kegiatan jadi ibu rumah tangga yang ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak. Plus aku juga ngonten kayak gini harus bisa bagi-bagi waktu. Kerasa banget sama aku sekarang ya, nggak seperti dulu lagi masih berdua sama suami, masih nyantai, mau ngonten kapanpun aku masih bisa, voice over pun aku nyantai, nggak perlu nunggu bibi tidur. Tapi sekarang kayaknya mau nunggu dia tidur tuh lama, apalagi sekarang Rimba tuh udah mulai aktif banget. Yang aktif menurut aku sih ya mungkin aktif kayak kalau Nen tuh udah mulai nggak bisa diem, terus anaknya juga pengennya diajak ngobrol terus. Aku juga kan kalau ngediemin kasihan gitu. Jadi ya harus pinter-pinter bagi waktu ya kalau misalnya jadi ibu rumah tangga dan yang suka ngonten kayak aku gini. Tapi kalau aku sih belum ada apa-apanya ya, segini mah masih cetek banget. Ini tuh yang paling hebat tuh yang ibu-ibu yang punya anak 2, punya anak 3, masih sempat-sempat yang ngonten tuh keren banget sih. Apalagi ibu yang bekerja di luar rumah juga Masya Allah. Wah, ini aku mah masih cetek lah segini man. Mungkin karena masih ibu baru jadi masih beradaptasi ya. Nih aku sekalian mau isi air. Biasanya aku isi air kayak gini untuk mandi Rimba nanti pagi-pagi, tapi sengaja aku isi aja untuk preparean. Oke, sekarang aku mau lanjut rapihin di bagian depan dulu. Rimba sama suami aku lagi di rumah ibu. Biasa kalau misalnya Rimba bangun, suami aku bawa dulu ke rumah ibu karena kan nanti sahurnya di sini. Aku jadi rapi-rapi dulu aja di rumah. Coba dong teman-teman sharing bagaimana rasanya jadi ibu baru, jadi new mom, itu perasaannya seperti apa. Yang aku rasain seneng, campur aduk sih pokoknya Masya Allah banyak kejutan-kejutan kecil yang tak terduga ya. Tapi aku mensyukuri itu karena ini sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Aku juga lumayan lama nungguinnya, hampir 3 tahun aku nungguin pengen punya anak. Dan sekarang juga udah tercapai, makanya itu aku harus bersyukur. Aku harus banyak belajar, karena kalau masih segede Rimba tuh masih enak ya untuk dibawa beberesnya. Kalau misalnya udah merangkak, udah jalan, udah lain cerita lagi. Pokoknya setiap pertumbuhan pasti beda lagi drama-dramanya. Oke, nih aku sekarang mau rapiin kasur dulu. Nih aku rapiin kasur biar nanti misalnya setelah sholat subuh, biasanya Rimba tuh suka tidur lagi, nanti kasurnya udah rapi, udah enak. Aku nih kalau misalnya lagi nindurin Rimba, aku biasa suka ikut ketiduran. Jadi tiba-tiba bablas gitu bangunnya tuh kadang jam 9 gitu baru bangun, terus baru mandiin Rimba. Tapi kalau suami aku dia tidurnya tuh di atas jam 7, jam 8 baru bisa tidur lagi. Karena sekarang suamiku ke kantornya itu belum terlalu aktif, nanti aktif bangetnya itu setelah habis lebaran. Jadi sekarang tuh paling seminggu beberapa kali aja ke kantor. Nah oke, ini dia aku mau rapihin storage box ini. Jadi itu tempat skincare Rimba. Kemarin tuh berantakan banget, aku ngambilnya asal-asalan. Terus ada beberapa skincare juga yang udah mau habis. Kayaknya nanti belanja bulanan bulan ini aku harus beli lagi deh. Tapi belinya mau di online aja, karena beli offline di supermarket sama online harganya lumayan beda jauh, bisa 10 ribuan gitu. Kemarin aku udah cross check, jadi nanti aku belinya di online aja deh. Nah ini udah selesai, cuman kayak gini aja ngerapihinnya. Popoknya juga belum aku refill, nanti pas mau mandi aja aku refillnya. Terus aku mau pindahin ini pajangan, kayaknya terlalu rame banget gitu di sini. Aku banyak naruh pajangan biar nggak terlalu rame, terus takut banyak nyamuk juga. Jadi pajangan yang coklat ini yang kaca mau aku pindahin ke dapur aja. Nah di sini cukup kayak gini aja, simple. Sekarang lanjut untuk masak sahur. Nah ini aku cuma masak yang paling gampang banget. Aku pengen bikin steamboat. Jadi steamboat yang udah ada sama bumbunya, nggak ribet banget. Terus aku juga mau bikin isian bento egg chicken roll. Tinggal goreng aja, gampang banget kan. Nah ini tuh sebenarnya enaknya pakai sayur ya, pakai pokcoy atau nggak sawi putih. Cuman berhubung nggak ada, jadinya kita nggak pakai sayur, polosan aja, cuman pakai ikan olahan gitu. Tapi tetap enak kok, enak lah, orang bumbunya bumbu jadi bukan bumbu sendiri bikinannya.
Nah di tungku satunya lagi aku ini buat goreng egg chicken roll, jadi langsung pakai 2 tungku aja biar cepet ya, karena sebentar lagi mau setengah 4 itu. Biasanya suamiku makan tuh di setengah 4, nanti jam 4 nya dia baru ngemil-ngemil, terus nyantai-nyantai ngopi di luar sambil nunggu imsyak. Nah ini aku udah masukin semuanya bahannya, terus di sampingnya aku goreng dulu egg chicken rollnya. Ini sisaan mau habis, jadi langsung aja aku goreng semuanya. Biarpun aku nggak puasa, aku tetap nemenin suami aku untuk makan sahur, jadi aku ikutan makan, plus bukaan juga sama aku ikut bukaan untuk nemenin dia biar nggak sendiri-sendiri banget kan, karena nggak enak ya kadang buka puasa sendiri, biarpun sambil ditemenin satu laginya tuh nggak makan tuh kayak nggak enak aja gitu, makanya aku selalu nemenin suami aku. Nah ini untuk steamboatnya, ini nggak perlu lama-lama, kalau steamboat tuh cepet matangnya. Nih aku tambahin aja kaldu sedikit biar ada rasaan lagi. Ini tinggal diaduk-aduk aja, nggak lama selesai mateng deh. Egg chicken rollnya juga dimasaknya nggak perlu lama-lama, sebentar aja setengah mateng karena dia kayak udah direbus udah agak mateng gitu. Nah sekarang untuk steamboatnya ini mau aku taruh mangkok aja. Ini aku taruh setengah dulu aja, nanti kalau misalnya kurang tinggal tambah lagi. Nanti aku sisain sedikit untuk aku makan siang biasanya. Jadi nanti aku nggak pusing untuk makan siang makan apa. Oke, ini udah selesai juga, tinggal diangkat. Ternyata ini agak gosong sedikit ya, soalnya tadi aku tinggal untuk main HP, jadi nggak ngeh gitu loh. Nah jadi menu buka puasa ini ada steamboat, cuman kurang sayuran, terus ada egg chicken roll. Oke, cuma segitu aja. Menu sahur ya, kok jadi menu buka puasa ya, padahal ini lagi sahur. Terus ditambah ini sambalnya favorit suami aku, nggak lupa aku sediain juga. Oke deh, selesai masaknya. Nah Rimba udah di rumah lagi. Ini suami aku lagi di kamar mandi dulu. Terus ini aku mau pindahin Rimba ke boncer, karena kalau di sofa tuh kayak terlalu tiduran banget gitu. Kalau di boncer gini dia sambil ngeliatin kita makan, sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus dia juga sambil pegangin mainannya. Nah aku mau rapihin mejanya dulu, mau aku tatain dulu. Terus ada kucing nongol kayak gitu. Sebenarnya aku senang sama kucing, cuman aku agak geli gitu juga loh ke kucing tuh. Terus ini juga ada bala-bala sama kayak bakso gitu dikasih sama ibu, jadi aku taruh di sini untuk dimakan sama suami. Ini aku lagi ngerekam tiba-tiba kameranya dipindahin. Oke, ini dia menu sahur kali ini. Nggak lupa ada kurmanya. Ini juga kata suamiku seafoodnya enak, cuma memang kurang sayur. Seperti biasa kalau habis sahur menjelang subuh Rimba udah ngerengek gitu minta tidur. Nih udah aku tidurin dia, dianya udah bobo. Habis ini aku mau temenin suami dulu sampai sahurnya selesai. Oke deh, sampai segitu aja video aku. Semoga manfaatnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.